Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Irsya Salsabila dari kelas 1C Prodi PGMI Wing Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Keterampilan dasar dalam ilmu sosial dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Yang kedua ada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOS. Yang ketiga ada keterampilan proses. Dan yang terakhir ada keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh peserta didik dibagi menjadi 2 macam, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking dan keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking. Nah, keterampilan berpikir tingkat rendah ini mempunyai kelebihan. Salah satunya adalah lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit. Contohnya, kamu lebih mudah mengerjakan soal angka yang ditulis 1, 2, 3 daripada melalui nilai A1, B2, C3. Lalu, LOTS ini mempunyai kekurangan, yaitu kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari. Selanjutnya ada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOS. Higher order thinking skill merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi. Pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Cartwell terdiri dari kemampuan mengetahui atau knowing, memahami atau understanding, menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, mengkreasi atau creating. Selanjutnya ada keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif maupun psikomotor yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya atau untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan proses individu dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dengan lingkungan. Komunikasi merupakan sarana penampilan pesan, mengekspresikan diri, serta mempengaruhi orang lain. Sebuah pesan adalah satu simbol atau kumpulan simbol yang memiliki arti atau fungsi. Pesan melibatkan bahasa verbal seperti ucapan atau tulisan maupun bahasa nonverbal seperti penampilan, gerak tubuh, ataupun cara lainnya. Berlo merumuskan komunikasi sebagai proses mengirimkan, menerima dan memahami gagasan serta perasaan dalam bentuk pesan verbal atau nonverbal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai seorang pendidik yang baik, seharusnya proses berpikir kritis diajarkan sejak dini. Ennis Marin dan Halpen menjelaskan bahwa salah satu indikator yang dapat menyebabkan seseorang mampu berpikir kritis yaitu pertanyaan atau argumen yang muncul di dalam sebuah proses pembelajaran. Untuk melatih tingkat berpikir kritis peserta didik, pertanyaan yang seharusnya muncul
yaitu pertanyaan yang melatih untuk mengekspresikan pemikiran, mengeluarkan pendapat, membuat keputusan, kemampuan untuk memberikan penilaian dan perbandingan. Seorang pendidik harus terampil memilih dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didiknya, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.